Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kelima, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid, yaitu kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah kita mempelajari tentang kewajiban dan keutamaan mentauhidkan Allah, begitu pula tentang bahaya kesyirikan. Kalau begitu jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Tetapi belum cukup sampai di situ. Kita juga masih punya kewajiban untuk mendakwahkan tauhid. Dan ketahuilah jemaah sekalian, mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan adalah bukti cinta yang terbesar, bukti kasih sayang yang terbesar di dalam diri kita kepada orang lain. Karena dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, manusia akan selamat dari penderitaan terbesar, yaitu azab Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang paling penyayang adalah orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan dosa syirik. Inilah orang yang paling penyayang. Dan tauhid juga adalah kunci kemakmuran negeri. Tauhid adalah kunci kesejahteraan satu bangsa. Bahkan tauhid adalah kunci semua kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, orang yang berdakwah kepada tauhid dan melarang dosa syirik adalah orang yang paling besar jasanya kepada umat manusia, orang yang paling besar dalam perbaikan bangsa, orang yang paling berjasa, orang yang paling baik kepada umat manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Manusia-manusia yang paling mulia, yang Allah pilih untuk dijadikan teladan sepanjang sejarah. Maka tugas mereka di muka bumi ini adalah mendakwahkan tauhid. Demikian pula tugas manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau di muka bumi ini adalah berdakwah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Kul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku. Inilah jalanku yang harus kamu ikuti. Apa itu? Ad'u ilallahi. Aku berdakwah kepada Allah, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan taat kepadanya, dan menjauhi perbuatan maksiat. Ala basiratin,
di atas basirah. Basirah itu artinya ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dari bab yang kelima. Di dalam ayat ini ada dua pelajaran penting. Ada dua pelajaran yang paling penting. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban dan keutamaan berdakwah. Dan pelajaran yang kedua, kunci sukses berdakwah. Inilah dua pelajaran penting yang terkandung di dalam ayat ini. Pelajaran yang pertama, kewajiban dan keutamaan berdakwah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dakwah adalah kewajiban dan dakwah adalah amalan yang sangat mulia. Dari mana kita tahu? Karena Allah mengabarkan dalam ayat ini, berdakwah adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Dakwah adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Maka ayat ini menunjukkan barang siapa yang ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus berdakwah. Kalau begitu wajib berdakwah. Kenapa? Karena kita semuanya wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah adalah kewajiban. Kewajibannya siapa? Setiap muslim. Bukan kewajiban ustadz saja, bukan kewajiban para ulama saja, tidak. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Makanya jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu, dua harus kita niatkan. Dua harus kita niatkan. Pertama, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, agar kita beramal di atas ilmu. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu untuk kita dakwahkan. Makanya menuntut ilmu jangan tidur. Yang tidur cubit sedikit, yang tidur dipijit akhi. Kalau ada yang tidur di samping antum, dipijit. Dibangunkan, dipijit. Kalau nggak mau dipijit, dicubit. Baik. Jadi ini tujuan kita menuntut ilmu, bukan sekedar kita amalkan sendiri, tapi harus kita sampaikan kepada orang lain. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini kewajiban setiap muslim, bukan hanya kewajiban ustadz. Jangan salah paham. Oleh karena itu jemaah sekalian, dakwah itu tidak harus ceramah, tidak harus pintar pidato. Bukan syarat berdakwah harus jadi ustadz terlebih dahulu, tidak. Dakwah itu kita lakukan sesuai kemampuan kita. Andai kita ketemu satu orang kawan kita, kita sampaikan satu ayat, satu hadis, atau satu nasihat ulama, itu sudah termasuk dakwah. Obrolan santai kita dengan saudara kita masukkan ajaran-ajaran Islam untuk menyampaikan kepadanya, itu termasuk dakwah. Dan gak harus kita berbicara pula. Terlebih di zaman ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk meluaskan dakwah. Boleh kita sampaikan dakwah melalui medsos. Coba bayangkan, setiap hari antum posting satu ayat, tambah penjelasan dari para ulama tafsir, itu lebih bermanfaat daripada posting-posting tidak jelas. Selfie lagi jalan-jalan, selfie lagi ta'lim, selfie lagi di atas mobil, nggak ada manfaatnya. Apalagi kaum wanita.
selfie-selfie kemudian di-upload di medsos. Alasannya apa? Kata ulama, boleh, foto bukan gambar bernyawa. Subhanallah. Itu ulama yang berkata begitu tidak mengizinkan wanita upload kemudian dilihat oleh laki-laki lain. Itu pun mereka mengatakan, yang mengatakan itu bukan gambar bernyawa, itu mengatakan juga, menasihatkan juga, hanya dilakukan kalau perlu, bukan untuk sekedar kenang-kenangan atau main-main iseng selfie. Bukan itu. Kalau memang diperlukan, seperti untuk KTP, untuk dokumen-dokumen penting, untuk paspor. Jadi itu, ulama yang mengatakan foto itu bukan gambar bernyawa juga tidak menasihati kita untuk bergampang-gampangan dalam foto. Walaupun ulama yang mengatakan itu termasuk gambar bernyawa, itu juga memiliki pendalilan yang kuat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang melarang gambar bernyawa tidak memberi pengecualian. Apakah digambar dengan tangan atau dengan alat, sama saja. Tapi yang jelas bukan untuk selfie, bukan untuk main-main. Lebih baik diposting satu ayat tambah penjelasan ulama tafsir. Lebih baik posting satu hadis tambah penjelasan ulama. Itu jauh lebih bermanfaat. Itu termasuk dakwah. Mending itu yang kita lakukan kalau punya medsos. Ya, subhanallah, luar biasa manfaatnya itu jemaah sekalian. Ada keluarga kita yang baca, dia baru baca, kita sudah dapat pahala. Kalau dia amalkan, tambah mengalir pahala kepada kita. Bayangkan kalau ada 100 orang yang membaca, mereka membaca saja apa yang kita posting di medsos, kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau mereka mengamalkan, mengalir pahala mereka kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau mereka nge-share ke orang lain atau menyampaikan lagi kepada orang lain, pahala pun mengalir kepada kita. Jadi luar biasa pahala berdakwah itu. Jadi lakukan semampu kita. Bisa bikin YouTube, kemudian share video-video dakwah. Jangan share video-video prank atau video-video nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Punya uang banyak, setiap hari bikin video prank, nggak ada manfaatnya. Bahkan cenderung membawa mudarat, mengajarkan hal-hal bodoh kepada masyarakat. Sampaikan jemaah sekalian, sebarkan video-video dakwah, dipotong misalkan, tapi potong yang bagus, jangan menghilangkan maknanya. Ada juga orang yang memotong video, tapi maknanya hilang, ya, maknanya tidak seperti yang diinginkan oleh ustadz yang berceramah. Dan ada juga yang lebih parah, bikin judul-judul yang provokatif. Ini juga tidak bagus. Jangan bikin judul yang provokatif hanya demi tujuan supaya orang banyak mampir ke YouTube kita, jangan. Ini memudaratkan saja. Banyak mudaratnya. Bikin judul-judul yang bagus, yang santun. Maka jemaah sekalian, banyak sekali pintu-pintu dakwah yang bisa kita lakukan. Melalui WhatsApp, melalui SMS, sampaikan. Jadi ini kewajiban setiap muslim. Tidak harus menjadi ustadz terlebih dahulu baru bisa berdakwah. Apa saja yang kita bisa sampaikan semampu kita. Tapi ada syarat-syaratnya dan ada kunci-kunci suksesnya sebagaimana akan kita jelaskan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita berdakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuannya, dan berdakwah adalah amalan yang sangat utama. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita dua kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dari mana bisa kita petik? Ad'u ilallah. Kata Allah dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad, aku mengajak kepada Allah. Jadi dalam ayat ini ada tiga sisi yang menunjukkan kewajiban ikhlas. Sisi yang pertama dari ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah yang ikhlas.
dakwahnya mengajak kepada Allah, yaitu kepada Islam yang sahih, Islam yang benar, mengajak untuk taat kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, faktanya orang-orang yang berdakwah tidak semua mengajak kepada Allah. Ada yang mengajak kepada Allah tapi tercampur dengan ajakan kepada organisasi, ajakan untuk membesarkan organisasinya, jam'iyahnya, kelompoknya, partainya, atau yayasannya, atau tokohnya, supaya gurunya, tokohnya semakin diagungkan, atau kepada dunia, kepada harta, atau kepada popularitas, ketenaran. Karena kalau sudah tenar, mau ngapa-ngapain lancar, mau mengumpulkan dana, banyak yang ngasih sumbangan, mau jadi caleg, banyak yang milih. Tidak sedikit orang yang berdakwah karena itu. Maka itu adalah dakwah yang tidak ikhlas. Dakwah yang ikhlas adalah dakwah kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada Allah semata-mata. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci sukses dalam berdakwah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua disebutkan di akhir ayat, wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Apa artinya maha suci Allah? Mensucikan Allah dari dua hal. Yang pertama dari dosa syirik. Yang kedua dari pensifatan yang tidak layak diberikan kepada Allah. Contohnya orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, maka kita ucapkan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan orang yang tidak berdakwah hanya kepada Allah, tidak ikhlas, itu masuk kategori syirik. Kalau dia pingin dipuji orang ketika dia berdakwah, pingin dianggap orang berilmu, pingin disebut pintar ceramah, pintar pidato, pingin dikatakan banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, ini namanya riya. Dan riya itu adalah cabang dari kesyirikan. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk membersihkan diri dari kesyirikan. Dan jemaah sekalian, ini sebenarnya bukan hal yang mudah bagi orang yang berdakwah. Ini ujian besar, ujian popularitas, ujian dengan banyaknya jamaah yang hadir. Itu ujian jemaah sekalian. Itu ujian. Ini ujian bukan hanya bagi ustadznya, bagi panitia juga. Bagi panitia juga, ini ujian. Kalau jamaah banyak, kajiannya terus. Kalau jamaahnya sedikit, berhenti. Itu menunjukkan dakwanya tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas dalam berdakwah, enggak peduli orang datang enggak peduli, kita tetap berdakwah. 1-2 orang saja yang datang, kita tetap berdakwah. Itu tanda keikhlasan. Enggak peduli orang datang atau tidak. Maksudnya walaupun sedikit, tidak masalah. 1 orang saja yang hadir, tidak masalah. Kajian tetap jalan, talim tetap jalan. Itu bukti keikhlasan. Itu adalah tanda keikhlasan. Jadi jamaah sekalian, ini ujian. Popularitas sebagai seorang dai itu ujian besar. Mungkin tadinya niat ikhlas, lama-lama bergeser. Begitu pula harta, itu ujian besar. Mungkin awalnya ikhlas, tapi lama-lama bisa bergeser. Makanya dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, bersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian di sisi yang ketiga, di bagian akhir, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan orang yang tidak ikhlas termasuk orang musyrik. Kalau sampai tingkatan syirik besar, karena ketidakikhlasan juga bisa masuk kategori syirik besar. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ada babnya. Orang yang kehilangan keikhlasan itu bukan bisa terjerumus pada syirik kecil saja, bisa jadi terjerumus dalam syirik besar. Maka ini tiga sisi menunjukkan wajibnya ikhlas. Dan jemaah sekalian, mengapa ikhlas?
adalah kunci sukses dalam berdakwah. Karena keikhlasan adalah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Kalau orang itu tidak ikhlas, Allah tidak akan menolongnya. Dan sekali lagi jemaah sekalian, ikhlas ini bukan perkara mudah. Ngomongnya saja gampang, tapi dalam prakteknya sangat sulit. Makanya kita butuh pertolongan Allah untuk ikhlas. Dan juga selalu berusaha. Kapan niat kita melenceng, segera kembalikan. Segera kembalikan niat kita pada jalurnya. Dan terus menjaga niat ini sebelum beramal, sepanjang beramal, bahkan sesudah beramal, harus terus kita jaga. Kalau sepanjang beramal, jaga dari riya. Kalau sesudah beramal, jaga dari ujub dan sombong. Dengan keikhlasan. Nah jemaah sekalian, Allah telah menetapkan keikhlasan itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang terakhir, begitu pula Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib di bab yang pertama. Bab yang pertama, hadis yang pertama. Kalau Imam Nawawi, bab yang pertama, hadis yang terakhir. Sama-sama bab ikhlas. Menyebutkan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan bertawassul, menyebutkan amal soleh mereka. Dan semuanya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya amalan kami itu ikhlas, tolonglah kami. Maka Allah pun menolong mereka, karena amalannya ikhlas. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari jebakan dan perangkap wanita yang sangat cantik jelita, wanita yang punya kuasa, yang memaksanya untuk melakukan hubungan terlarang, dan beliau masih bisa selamat, padahal beliau sudah sedikit lagi terperangkap dalam hubungan itu, tapi beliau selamat. Allah menyelamatkan beliau. Lihatlah apa sebab Allah menyelamatkan beliau. Surat Yusuf ayat ke-24 Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan beliau dari perbuatan buruk dan keji tersebut, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kunci menggapai pertolongan Allah. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Tidak akan sukses kita dalam hidup ini kalau ibadah kita tidak ikhlas. Kemudian kunci sukses berdakwah yang kedua yang terdapat di dalam ayat ini adalah ilmu. Ala basiratin. Kata Allah dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad, dakwahmu dan pengikutmu ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu yang terang, hujjah yang nyata. Inilah jemaah sekalian kunci sukses yang kedua, ilmu. Makanya ketika kita mendalami ilmu agama, semakin dalam kita belajar, semakin besar peluang sukses kita dalam berdakwah. Seringkali banyak orang yang bertanya bagaimana mendakwahi keluarga, bagaimana mendakwahi masyarakat. Sekarang gak usah tanya lagi, ini dia jawabannya. Nomor 1 ikhlas. Nomor 2, dakwanya harus dengan ilmu. Makin kuat muatan ilmiah dalam dakwah kita, itu makin besar pengaruhnya dalam jiwa manusia. Apa itu muatan ilmiah? Yaitu ilmu yang kita butuhkan di dalam dakwah. Ilmu apa saja yang kita butuhkan dalam dakwah mencakup 3 macam ilmu. Mencakup 3 macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang hendak kita sampaikan. Apa itu ilmu yang hendak kita sampaikan? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jemaah sekalian, ilmu yang pertama yang kita butuhkan. Apalagi kalau kita bisa berdakwah dengan menyampaikan secara lengkap dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apalagi kalau kita tambahkan Imam Syafi'i berkata misalkan, itu akan lebih meyakinkan orang. Itu akan lebih meyakinkan orang.
Kalau kita berdakwah kepada orang tua kita misalkan, apalagi mereka sudah terlanjur punya pemahaman lain, lalu kita berdakwah, kita menyampaikan, Pak, Bu, harusnya yang diamalkan begini, bukan begitu. Lalu ayah dan ibu kita balik nanya, dalilnya apa? Bingung kita. Kita hanya bisa mengatakan, pokoknya ada dalam Al-Quran, pokoknya ada dalam hadis. Tapi kita nggak bisa menyampaikan ayat yang mana, hadis yang mana. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Jadi nggak meyakinkan. Coba kalau kita dengan terang mengatakan ada dalilnya, walaupun kita nggak hafal suratnya maupun nomornya, yang penting hafal lafaznya. Kalau bisa semuanya ya lebih bagus lagi, biar lebih meyakinkan. Kita hafal hadisnya. Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, menyontek. Baik, ini yang pertama. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa menyampaikan satu ajaran tidak berdasarkan Al-Quran, atau tidak berdasarkan As-Sunnah, atau tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia bukan berdakwah, tapi sedang menyesatkan. Ini jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Jangan sampai kita mengira kita sedang berdakwah, padahal kita sedang menyesatkan umat. Hati-hati. Sebagaimana orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka orang yang mengajak kepada perbuatan dosa atau kesesatan, dia pun akan mendapatkan dosa para pengikutnya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita berdakwah bukan dapat pahala yang terus mengalir, malah dapat dosa yang terus mengalir. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bayangkan jemaah sekalian, kita sampaikan satu ajaran, tapi itu tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula hadis, atau ada ayatnya, ada hadisnya, tapi penafsirannya tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kita sebarkan di medsos, kemudian menjadi viral. Ada 1000 orang membaca postingan itu, dosa mereka mengalir kepada kita. Kalau mereka amalkan, tambah lagi dosa kita. Kita sudah mati pun bisa jadi dosanya terus mengalir selama itu masih tersebar. Jadi hati-hati. Pastikan apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan pastikan juga hadisnya sahih. Kalau kita sebarkan hadis-hadis dhaif dan palsu, maka kita hanyalah menyesatkan umat. Hati-hati. Jangan asal terima broadcast langsung kita share begitu saja. Pastikan dulu itu hadisnya sahih atau tidak. Karena ada broadcast biasanya kalau mau masuk bulan baru tuh, atau pas masuk bulan baru, beredar broadcast. Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Zulhijjah, nanti dia dapat pahala begini dan begitu. Kemudian di bawahnya ada ancaman, Anda harus menyebarkan minimal kepada 10 orang. Kalau tidak, hidup Anda akan sengsara. Langsung dia sebarkan, padahal hadisnya palsu, tidak ada hadis sahih. Jadi jangan seperti itu, pastikan. Bahkan jemaah sekalian, ayat-ayat Al-Quran pun kita harus pastikan terjemahnya sudah tepat. Karena ada juga yang menerjemahkan, dia terjemahkan sesuai dengan akidahnya, menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti orang menerjemahkan kata tangan Allah dalam Al-Quran, dia kasih dalam kurung kekuasaan Allah, karena dia tidak mengimani Allah punya tangan. Itu hati-hati. Makanya penting belajar bahasa Arab. Jangan kita share begitu saja, orang menyebarkan ayat Al-Quran padahal terjemahannya salah. Iya. Jadi ini ilmu yang pertama yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan dakwah itu.
Bagaimana cara-cara Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu didebat, debat dengan cara yang terbaik. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi, agar kita tahu apa yang tepat disampaikan kepadanya, apa yang perlu diingatkan kepadanya, dan dengan bahasa apa yang terbaik. Dan jemaah sekalian, ilmu yang kedua dan ketiga ini Allah sebutkan secara garis besar di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Perhatikan dalam ayat ini ada tiga metode dakwah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah untuk menghadapi 3 jenis manusia. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu adalah sekedar kita sampaikan dengan lemah lembut. Kepada siapa kita tujukan ini? Kepada orang-orang yang suka mencari kebenaran. Cukup kita sampaikan saja. Kemudian yang kedua, kita sampaikan disertai dengan al-mau'izatil hasanah. Al-mau'izatil hasanah itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah hendaklah kita tambahkan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Jadi kalau yang pertama cukup kita sampaikan hukumnya ini, hukumnya itu, dia langsung terima. Yang kedua, butuh diberikan motivasi dan ancaman. Ini untuk menghadapi orang yang masih berat menerima kebenaran. Jadi tambahkan dengan motivasi dan ancaman. Maksudnya kita nukil ayat-ayat dan hadis yang berisi motivasi dan ancaman kepadanya. Kemudian golongan yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah yang menolak kebenaran, yang menentang kebenaran. Maka orang seperti ini perlu didebat. Tapi kata Allah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir, bukan debat seperti para pendukung capres, tidak. Bukan debat begitu, itu debat kusir. Itu debat orang-orang bodoh semuanya. Debat para pendukung capres. Tapi debat dengan ilmiah, dengan adab yang baik, dengan kelembutan. Kata Allah dalam ayat ini, debatlah dengan cara yang terbaik. Dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dan dengan adab, dengan sopan santun, agar orang yang kita debat mau menerima kebenaran. Terkadang kita sampaikan benar, tapi cara kita berdebat tidak baik, dia tolak. Itu kan mungkin antum lihat kemarin di televisi, di medsos dan lain-lain. Debat tujuannya untuk menjatuhkan lawan, nggak peduli mana yang benar, nggak peduli mana yang benar, tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Bukan seperti itu debat untuk berdakwah, tapi debat untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Ini secara garis besarnya 3 metode dan 3 jenis manusia. Baik, kemudian jemaah sekalian, jadi dalam ayat ini ada 2 kunci sukses berdakwah, ilmu dan ikhlas. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan mengapa dalam 2 ayat ini Allah tekankan ilmu dan ikhlas. Kata beliau, li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wah adamul ilm atau adamul ikhlas. Karena kebanyakan yang merusak dakwah tidak adanya ilmu atau tidak adanya ikhlas. Ada orang punya semangat berdakwah, ikhlas karena Allah, tapi dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Yang terjadi, dia malah menyesatkan orang, bukannya berdakwah. Tapi ada pula sebaliknya, dia punya ilmu sebenarnya, dia belajar, tapi dakwahnya tidak ikhlas. Ada kepentingan-kepentingan di balik dakwahnya tersebut. Maka hati-hati. Ini kebanyakan yang menghancurkan dakwah.
Oleh karena itu, dua hal ini ditekankan oleh Allah. Kita tambahkan 3 lagi kunci sukses berdakwah. Yang ketiga adalah kelembutan. Inilah dakwah Rasulullah SAW. Pada asalnya dakwah beliau adalah dakwah yang lembut. Walaupun terkadang kita baca dalam hadis beliau bersikap keras, tapi kerasnya beliau pada tempatnya. Kerasnya beliau pada tempatnya dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi salah juga kalau kita mengatakan dakwah itu harus lembut terus. Kadang perlu ketegasan, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dilakukan pada tempatnya. Misalkan ada pelanggaran berat. Yang kedua, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini 2 syarat. Kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, misalkan orang yang kita dakwahi itu malah makin menjauh dari kita, maka itu tidak tepat. Iya. Jadi terkadang Nabi SAW bersikap keras. Namun asal daripada dakwah beliau adalah kelembutan. Adalah kelembutan. Kecuali kalau memang harus bersikap keras. Tapi pada asalnya dakwah beliau adalah dakwah yang dibangun di atas dasar kelembutan. Dan Allah memberi peringatan khusus kepada beliau dan kepada kita semuanya. Kalau hilang sifat kelembutan ini sangat berbahaya. Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat 159. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah ingatkan kita, sifat lembut seorang hamba itu dari rahmat Allah kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya berlemah lembut. Dan kalau kita ingin mengukur sebesar apa rahmat Allah kepada kita, ukurlah pada sifat kelembutan kita. Kalau kita orang yang keras, kasar, berarti na'udzubillah kurang rahmat Allah kepada kita. Kita bukan termasuk orang yang dirahmati, tapi mungkin orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi hati-hati, berlemah lembutlah jemaah sekalian. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzaw an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidak terdapat pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya. Dan tidaklah dia hilang dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang berdakwah kepada kesesatan, tapi pengikutnya banyak karena dia sampaikan dengan lemah lembut. Dia sampaikan dengan lemah lembut. Maka banyak orang kemudian tertipu. Kelembutannya memperindah kejelekannya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah kelembutan itu terdapat pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa membedakan. Ini bungkusnya saja yang bagus, tapi isinya buruk. Tapi kalau orang-orang awam, mereka nggak bisa membedakan. Sebaliknya, walaupun kita menyampaikan kebenaran, tapi kita keras, bersikap kasar, maka terlihat buruk. Menjadi terlihat buruk. Iya. Jadi Nabi SAW memberikan contoh kepada kita kelembutan. Kemudian Allah memberi peringatan kepada beliau, kalau seandainya engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Hilang satu sifat ini dari diri Nabi SAW, maka beliau akan ditinggalkan oleh manusia, tidak mau mendengarkan dakwah beliau. Walaupun beliau yang paling berilmu, memiliki mukjizat, memiliki kefasihan berbicara,
dan kalimat-kalimat ringkas yang mudah dipahami, jawami'ul kalim. Jadi luar biasa keutamaan Nabi SAW yang beliau miliki untuk menunjang dakwah beliau. Tapi kata Allah, kalau hilang kelembutan, gagal kamu dalam berdakwah. Apalagi kita sudah ilmunya kurang fasih juga, nggak ada mukjizatnya. Kalau kita tambah dengan sikap keras, maka orang akan semakin lari dari dakwah yang mulia ini. Iya. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk bergaul dengan lembut kepada manusia. Ada sebuah contoh terhadap Arab Badui. Arab Badui kurang ajar, nggak punya adab. Datang ke masjid Nabi SAW, dikencingi masjid beliau. Tetapi beliau tetap berlemah lembut kepadanya, menyampaikan nasihat dengan lembut, tidak keras, tidak kasar kepadanya. Maka itu membuat Arab Badui itu terpesona. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, kunci sukses dakwah beliau adalah kesabaran. Sabar terhadap orang yang menentang dakwah, sabar terhadap orang yang menyakiti hati beliau, bahkan menyakiti fisik beliau. Beliau bersabar. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ada enggak yang lebih menyedihkan engkau daripada perang Uhud?" Karena perang Uhud itu luar biasa kesedihan Nabi SAW. Karena 70 lebih sahabat beliau mati syahid, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW betul-betul terpukul di perang Uhud. Tapi ketika Aisyah bertanya, ada enggak yang lebih dahsyat engkau rasakan dari perang Uhud? Dari perang Uhud. Kata Nabi SAW, ada. Yaitu peristiwa Taif. Ketika Nabi SAW disakiti di Makkah, beliau mencoba datang ke Taif. Semoga di sana ada yang menerima dakwah beliau. Ternyata yang beliau dapatkan di Taif lebih parah. Lebih parah dibandingkan di Makkah. Sampai-sampai malaikat Jibril datang dan menawarkan kepada beliau bahwa Allah sudah mengizinkan malaikat penjaga 2 gunung itu, dia angkat gunung itu dan dia timpakan kepada mereka. Itu tawarannya. Dalam keadaan Nabi SAW sangat sedih diperlakukan begitu. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW memilih untuk sabar, memaafkan, dan berbuat baik kepada mereka. Ini 3 akhlak Nabi SAW ketika disakiti orang. Akhlak yang minimalnya adalah sabar. Lebih tinggi daripada sabar adalah memaafkan. Lebih tinggi daripada memaafkan adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dan ini enggak mudah. Hanya orang-orang besar, hanya orang-orang yang berjiwa lapang yang bisa melakukannya. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, kata Allah. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Nabi SAW memilih untuk bersabar. Beliau bukan hanya sabar, beliau maafkan. Beliau bahkan bukan hanya memaafkan, beliau balas mereka dengan perbuatan baik. Yaitu beliau mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Apa kata beliau kepada malaikat Jibril? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan kepada Allah, aku mohonkan kepada Allah, agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini balasan Nabi SAW kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Apa hasilnya, jemaah sekalian? Sampai hari ini Taif adalah kota kaum muslimin. Coba bayangkan kalau Nabi SAW nggak sabar. Coba kalau kita, ya,
lagi dakwah di Kepung Orang, datang Kapolres. Gimana Ustadz? Sikat semuanya. Tidak jemaah sekalian, Nabi SAW bersabar. Ini luar biasa, kesabaran Nabi SAW. Bukan hanya sabar, beliau maafkan dan beliau doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan inilah kunci sukses berdakwah yang kelima. Berdoa kepada Allah. Yang paling utama berdoa agar kita tetap ikhlas dalam berdakwah. Dan doakan supaya manusia mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian secara singkat 5 kunci utama agar kita sukses di dalam berdakwah. Kemudian yang paling dipahami adalah, yang sangat penting dipahami adalah tugas kita hanya menyampaikan. Jangan terlalu difikirkan, mereka terima atau tidak, jangan terlalu difikirkan. Tugas kita hanya mengundang orang datang untuk kajian. Jangan terlalu difikirkan, mereka datang atau tidak. Kenapa? Itu urusannya Allah, serahkan kepada Allah. Disitulah pentingnya kita berdoa. Jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu dirisaukan. Saya sudah lama berdakwah, mereka belum juga mau nerima. Serahkan kepada Allah, itu urusan Allah. Kita sudah bahas di bab yang ketiga. Ada seorang nabi dibangkitkan, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Bayangkan jemaah sekalian, ini bukan sembarang ustadz. Ini nabi, ustadz yang diangkat langsung oleh Allah, dikasih mukjizat pula. Tapi dia berdakwah di satu negeri, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Ada yang pengikutnya hanya 1 orang, ada yang pengikutnya hanya 2 orang, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Inilah keadaan sebagian para nabi yang dibangkitkan di hari kiamat. Ini sudah kita bahas di bab yang ketiga. Pelajaran penting di bab itu, jangan menilai kebenaran dari banyaknya pengikut. Sedikit pengikut juga bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah kita berdakwah, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Makanya kita berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baik. Ya, jadi pertanyaannya, melihat kemungkaran dan kita nggak enakan menasihati mereka, apakah itu salah? Iya, salah. Nabi SAW mengatakan, la yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyakula bihaqqin idha alimahu. Janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh perasaan segan kepada orang, perasaan sungkan kepada manusia, untuk menyampaikan kebenaran yang dia ketahui.
Jadi itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyuarakan yang hak. Seharusnya Allah yang lebih patut kita takuti, bukan kepada manusia. Maka harusnya kita dakwahi. Sekali lagi jemaah sekalian, dakwah itu nggak harus ceramah. Satu orang yang ikut kemungkaran itu kita datangi rumahnya, kita silaturahmi, itu bagian dari dakwah. Kita silaturahmi, kita berbuat baik kepadanya, kemudian kita sampaikan. Ini juga termasuk kunci sukses dakwah, yaitu berbuat baik kepada orang yang kita dakwahi. Apakah berbuat baik dengan harta kita atau dengan apa saja? Sebagaimana ada sebuah riwayat yang masyhur, Rasulullah SAW pernah memberikan hadiah kepada orang kafir Arab Badui kurang ajar. Sudah kafir kurang ajar lagi. Dia datang kepada Nabi SAW tanpa salam, dengan suara keras, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Coba jemaah sekalian, kasar sekali, nggak ada salam, nggak ada basa-basi, kafir pula. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Orang itu pulang kampung, sampai di kampung dia teriak, "Ay qaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya, karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Ini juga kunci sukses berdakwah. Tambahkan tadi, suka berbuat baik, apakah dengan harta kita atau dengan apa saja yang bisa kita bantu kepada orang lain. Karena jemaah sekalian, hati itu sudah fitrahnya, sudah tabiatnya, itu akan senang kepada yang berbuat baik kepadanya. Jadi nggak harus kita, kalau mereka lagi berbuat acara bid'ah atau syirik beramai-ramai, nggak harus kita datang di situ kemudian ceramah, tidak. Bisa kita datangi satu-satu, kita kasih sedekah, kita kasih hadiah, kita bantu keperluannya, kemudian kita dakwahi. Terutama tokohnya. Bisa jadi kalau tokohnya sudah berhasil kita dakwahi, yang lainnya tinggal urusan dia. Yang lainnya akan nurut dia. Kita nggak repot lagi. Maka itu yang harus kita lakukan. Atau juga bisa dengan cara ajak satu persatu mereka datang ke majelis ilmu. Jangan kita datang sendiri ke majelis ilmu. Ajak mereka. Jadi nggak harus kita ceramah di depan mereka sehingga kita merasakan, tidak. Pendekatan saja dulu, sampaikan. Atau ajak ke majelis ilmu. Nggak usah ngomong apa-apa, yuk kita ikut menuntut ilmu. Dia belajar, dia akan paham apa yang dia lakukan itu adalah kemungkaran. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum dari makna kata pamali? Seharusnya dijelaskan di sini apa makna pamali. Setahu saya pamali itu takut sial, iya kan? Pamali itu takut sial. Itu akan kita bahas lebih detail insyaallah di bab yang ke-28, itu termasuk syirik. Karena Nabi SAW menegaskan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dalam hadis lain beliau mengatakan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Kalau itu yang dimaksud dengan pamali, takut sial. Iya. Seseorang yang tidak atau belum tahu ilmunya, kadang suka keceplosan dari lisannya ampun dewa, yang seharusnya diganti astaghfirullah. Bagaimana yang seperti ini? Apakah termasuk kesyirikan? Iya, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Maka
dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beristighfar itu termasuk ibadah kan? Istighfar termasuk ibadah. Allah menyuruh kita beristighfar. Nabi SAW mencontoh kita beristighfar. Maka istighfar termasuk ibadah. Dia bagian dari doa. Dia bagian dari doa. Dan Nabi SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau dia memohon ampun kepada selain Allah, kepada Tuhan selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Seseorang bercerai dengan alasan syar'i, memiliki satu anak yang diasuh mutlak oleh sang ibu. Si ayah dalam keadaan belum diberi taufik untuk mengenal sunnah, sehingga belum mau saat ini menyekolahkan anaknya dengan tarbiyah Islam. Pertanyaan, apakah si ibu berdosa dalam hal ini Ustaz? Si ibu sudah mengenal dan belajar sunnah, namun belum berhasil mendakwahi ayahnya agar bisa masukkan ke sekolah sunnah. Qadarullah, si ibu tetap berdoa dan berikhtiar sampai saat ini, berharap hanya kepada Allah agar si anak besar dengan tarbiyah Islam yang benar. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin menasihati ayahnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Kemudian yang kedua, tetap saja walaupun dia tidak berhasil kita sekolahkan di sekolah Islam, kita harus tetap berusaha mendidiknya. Tugas mendidik itu kan bukan tugas sekolah, itu tugas orang tua. Sekolah itu hanya membantu. Tapi tugas mendidik anak itu adalah tugas orang tua, tugas ayah dan ibunya. Jadi walaupun dia sekolah di manapun, tetap ayah dan ibu tidak akan pernah lepas kewajiban memberikan pendidikan. Jadi di rumah, tanamkan tauhid dan sunnah dan akhlak mulia kepadanya, yang mungkin tidak dia dapati di sekolah. Begitu pula luruskan pemahaman-pemahaman menyimpang yang dia dapat di sekolah. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Mungkin di sekolah dia dapat hal-hal yang buruk, apakah dari pelajaran yang menyimpang atau dari teman-teman yang buruk. Ini juga terjadi di sekolah sunnah. Anak-anak kita mungkin bergaul dengan anak-anak yang kurang bagus akhlaknya. Jadi tetap saja, walaupun di sekolah sunnah, orang tua harus tetap memberikan pendidikan kepada anak, mengawasi pergaulannya, menanyakan apa yang dia dapatkan di sekolah, untuk kemudian kita luruskan kalau ada salah. Begitu pula doa orang tua untuk anak, ini sangat penting sekali. Orang tua harus terus mendoakan anak-anaknya. Dan insya Allah jangan pernah putus harapan, walaupun dia tidak bersekolah di sekolah sunnah. Kalau kita bersungguh-sungguh berusaha mendidiknya dan berdoa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Dan tidak sedikit kita lihat ustadz-ustadz kita sekarang, ada yang sampai bergelar doktor dalam bidang fikih, dalam bidang akidah dan lain-lain. Itu dulunya sekolah umum juga. Dulunya sekolah umum. Tapi Allah memberikan hidayah. Jadi jangan pernah putus harapan. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Masih ada waktu, silakan. Pertanyaan terkait materi atau pertanyaan lain tidak apa-apa. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.